Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Gufron Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepala sekolah. Baik, kami dari kelompok 12 kami beranggotakan saya sendiri, Joko Wiono, dan rekan saya Bu Yustin Fajarwati. Kami mendapatkan topik 10, yaitu mengenai peran komite sekolah antara konsep dan praktek. Di mana nanti kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari komite sekolah, kemudian pengertian apa itu komite sekolah. Selanjutnya ada tugas komite sekolah, kemudian fungsi dan peran komite sekolah. Sama nanti di akhiran akan kami sampaikan mengenai kajian kritis mengenai komite sekolah di SMK Negeri 1 Demak. Selanjutnya ada latar belakang komite sekolah. Jadi pembentukan komite sekolah dalam satuan pendidikan dan atau pemerintah kota atau kabupaten ini merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang sudah diterapkan sebelumnya adalah sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 044/2002. Jadi latar belakang adanya komite sekolah ini karena adanya keputusan Menteri Pendidikan nomor 044/2002. Untuk komite sekolah ini sendiri merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994, mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG, Persatuan Orang Tua dan Guru. Itu pada tahun 1994 sampai pertengahan 2002. Dengan perluasan peran menjadi BP3, yaitu Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Selanjutnya, sejak pertengahan tahun 2002, wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya, sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Nah, perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan komite sekolah adalah dalam peran dan fungsinya, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan. Jadi itu tadi mengenai latar belakang komite sekolah. Poinnya, latar belakang komite sekolah pada keputusan Menteri Pendidikan nomor 044/2002. Dari latar belakang itu bisa kami uraikan
atau bisa kami rumuskan beberapa permasalahan. Untuk yang pertama bisa kita rumuskan apa itu pengertian komite sekolah, kemudian apa tugas komite sekolah, dan apa fungsi dan peran komite sekolah. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai apa itu pengertian komite sekolah. Nah, jadi komite sekolah itu merupakan suatu lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik. Ini jelas komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah ini diatur dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Jadi ini peraturannya jelas. Peraturannya jelas dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendi pada tanggal 30 Desember 2016. Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, yaitu Widodo Eka Jana dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 2117 pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta. Nah, itu tadi mengenai pengertian apa itu komite sekolah. Jadi komite sekolah itu tadi diatur dengan adanya Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016. Nah, selanjutnya ada tugas komite sekolah. Jadi komite sekolah bertugas untuk 1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait. Ini ada 5 poin tentang memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang pertama itu kebijakan dan program sekolah. Dan yang kedua ini mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau rencana kerja dan anggaran sekolah atau RAPBS atau RKAS. Kemudian ada kriteria kinerja sekolah. Yang ketiga ada kriteria fasilitas pendidikan di sekolah. Kemudian kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Nah, ini tugas komite yang pertama dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kemudian tugas komite sekolah yang kedua itu menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan atau organisasi atau dunia usaha atau dunia industri manapun. Nah, selanjutnya tugas komite sekolah yang ketiga itu mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas tugasnya dari komite sekolah itu jelas karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, ini menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik. Kemudian orang tua atau wali dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan atau belum? Nah, tentunya tugas dari komite sekolah ini perlu menindaklanjuti poin-poinnya itu tadi, ada keluhan, saran, kritik, dan aspirasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi dan peran dari komite sekolah. Nah, untuk yang pertama akan kami sampaikan apa itu fungsi komite sekolah. Di sini ada 8 poin. 8 poin mengenai fungsi komite sekolah. Untuk yang pertama, ini jelas untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kemudian fungsi yang kedua ini untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Nah, 3, ini melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, atau organisasi, dunia usaha, dan dunia industri, atau yang sering disebut dengan DUDI, dan pemerintah ini berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Kemudian yang ketiga, fungsi dari komite sekolah ini melakukan kerjasama dengan masyarakat, ya, perorangan atau organisasi, dunia usaha, dan dunia industri, atau yang disebut dengan DUDI, dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu itu tadi. Yang keempat, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima, ini memberikan masukan. Fungsi dari komite sekolah itu juga memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal yang pertama, ini dalam hal kebijakan dan program pendidikan. Tentunya kebijakan dan program pendidikan yang ada di setiap sekolah-sekolah. Nah, ini fungsi komite sekolah ini berhak memberikan masukan, berhak memberikan pertimbangan, kemudian rekomendasi kepada suatu sekolah tersebut. Kemudian penyusunan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Selanjutnya, kriteria kinerja satuan pendidikan. Fungsi komite sekolah ini juga memberikan masukan mengenai kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Tentunya yang ada di setiap sekolah masing-masing itu tadi. Selanjutnya, fungsi komite sekolah yang keenam ini mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Jadi fungsi komite sekolah ini mendorong orang tua dan masyarakat tentunya untuk berpartisipasi, ya, saling berkaitan. 7, ini menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan. Selanjutnya, 8. Ini melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Itu tadi merupakan fungsi komite sekolah. Ada 8 yang kita paparkan atau yang kami sampaikan. Itu. Selanjutnya, tadi fungsi udah kami sampaikan. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai peran dari komite sekolah. Peran dari komite sekolah di sini ada 4. Yang pertama, ini memberi pertimbangan. Ya, peran komite sekolah yaitu memberi pertimbangan. Tentunya dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kemudian peran yang kedua ini sebagai pendukung atau supporting ya, baik yang berwujud finansial, entah itu pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga ini sebagai pengontrol. Jadi peran komite sekolah ini sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, peran komite sekolah ini sebagai mediator antara pemerintah ya, eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Nah, itu merupakan peran komite sekolah itu tadi. Ada peran komite sebagai pemberi pertimbangan, kemudian pendukung, pengontrol, dan mediator. Untuk jelasnya akan kami bahas atau akan kami sampaikan, kami paparkan di kajian kritis. Nah, ini akan kami sampaikan, akan kami bedah di kajian kritis ini. Tentunya pada kajian kritis ini kami mengambil contoh peran komite yang ada di SMK Negeri 1 Demak, yaitu di mana tempat kami bekerja, seperti itu. Jadi untuk peran komite di sekolah di SMK Negeri 1 Demak sudah sesuai dengan peran komite sekolah secara umum, yaitu peran tersebut antara lain itu tadi pemberi pertimbangan, kemudian pendukung, kemudian pengontrol, dan mediator. Pada prakteknya, kenyataan real di sekolah, banyak anggota komite sekolah yang belum paham dengan fungsi dan peran dalam memajukan mutu pendidikan. Kemudian adanya keengganan kalangan masyarakat untuk ikut mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah untuk membangun pendidikan nasional secara keseluruhan. Hal itu dapat dilihat dari adanya keengganan orang tua peserta didik untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Adanya sikap antipatif orang tua atas pendidikan anaknya bahwa dengan merasa tugasnya selesai apabila sudah menyekolahkan anaknya dan telah membantu membayar biaya partisipasi pendidikan atau yang disebut dengan sumbangan komite sekolah. Serta banyak lagi problematika pendidikan peserta didik yang tidak mendapat perhatian orang tua sebagai upaya membantu terciptanya proses pembelajaran yang efektif, berkualitas, inovatif, dan bersaing dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, di SMK Negeri 1 Demak, peran komite yang pertama ini memberikan pertimbangan
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, yaitu SMK Negeri 1 Demak. Ini misalnya dalam memberikan pertimbangan atau memberi masukan ya kepada sekolah dalam penyusunan visi misi mungkin ya, tujuannya, terus kemudian kebijakan, kemudian ada program dan kegiatan pendidikan di sekolah, serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS. Nah, ini yang terjadi peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan di SMK Negeri 1 Demak. Kemudian peran yang kedua yaitu pendukung. Ini memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, di SMK 1 ini minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Bentuk kegiatannya ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholder di lingkungan sekolah. Kemudian untuk yang ketiga ini sebagai peran pengontrol dengan ikut melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Kemudian peran yang keempat ini sebagai mediator, menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan, tentunya di SMK Negeri 1 Demak. Nah, walaupun masih ada beberapa peran komite sekolah di SMK Negeri 1 Demak yang masih kurang, seperti sebagai mediator belum terlaksana secara optimal. Nah, sebagian SMK telah melakukan mediasi antara sekolah dan masyarakat, serta dunia usaha dan industri atau DUDI itu tadi. Namun demikian, karena tujuan pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk dapat bekerja di tengah masyarakat, maka diperlukan komitmen dan kapasitas komite sekolah yang mumpuni untuk menjembatani sekolah dan dunia kerja. Selain itu, komunikasi ya ini juga harus ditingkatkan antara masyarakat dengan pihak sekolah sehingga tercipta transparansi dalam berbagai hal termasuk dalam penggunaan anggaran. Kemudian pembangunan sarana atau prasarana dan keluaran pendidikan. Nah, sekolah atau SMK ini harus terbuka kepada pihak masyarakat sebagai bagian dari warga sekolah, sehingga apabila ada permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diselesaikan bersama-sama secara musyawarah antara pihak sekolah dengan masyarakat. Komunikasi yang aktif dapat meningkatkan rasa kepemilikan sekolah, sehingga dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk kemajuan sekolah. Jadi, bisa kami simpulkan dari pembahasan mengenai peran komite sekolah itu tadi dapat diketahui bahwasanya peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua atau wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut, sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Peran komite sekolah dalam memberikan berbagai pertimbangan ini dalam pembuatan kebijakan dilaksanakan di sekolah. Terutama kebijakan terkait dengan komponen input dalam sistem persekolahan seperti penyusunan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tentunya guru dan karyawan, program yang terkait dengan kesiswaan,
dan pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 mengenai peran komite sekolah antara konsep dan praktek. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata, banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.